Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Putri Ruswita dengan NPM 210400056. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi pada mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas. Baik, materi yang akan dibahas yaitu mengenai bencana non-alam dan sosial. Pada materi ini terdapat 5 poin, yaitu gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, konflik antar kelompok, dan teror. Baik, materi pertama yaitu mengenai vulkanisme. Pada poin pertama yaitu pengertian dan faktor gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Secara ilmiah, gempa bumi diartikan sebagai bergetarnya lapisan litosfer dan permukaan bumi. Ada 3 faktor yang dapat menimbulkan gempa bumi. Yang pertama yaitu gerakan lempeng bumi. Biasanya gempa bumi terjadi di daerah perbatasan lempeng tektonik di permukaan bumi. Ketika lempeng-lempeng ini saling bergerak, tekanan dan energi yang terakumulasi akhirnya dilepaskan. Hal ini dapat menyebabkan gempa bumi. Yang kedua yaitu aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik yang kuat juga dapat menyebabkan gempa bumi. Ketika magma naik ke permukaan, tekanan yang terjadi dapat mengakibatkan gempa bumi vulkanik. Dan yang terakhir yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang merusak lapisan bumi dapat mengubah tekanan dalam kerak bumi seperti pengobaran sumur minyak dan juga penambangan bawah tanah dapat memicu gempa bumi. Baik, pada poin B yaitu jenis gempa bumi. Yang pertama, gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang sering kita lihat dan kita jumpai. Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik di dalam bumi secara mendadak yang mempunyai kekuatan tertentu. Yang kedua yaitu gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan dan aktivitas sebuah gunung berapi. Gempa tersebut terjadi dikarenakan adanya aktivitas lava dalam gunung berapi yang sedang aktif, dan tentunya dengan ketinggian aktivitas lava tersebut memicu adanya gempa bumi di sekitar gunung berapi dan terjadi sebelum letusan gunung berapi. Pada bagian C yaitu hubungan gempa bumi dengan tsunami dan letusan gunung api. Yang pertama yaitu hubungan antara gempa bumi dengan tsunami. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut akan menimbulkan banyak getaran yang akan mendorong timbulnya gelombang tsunami. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut ini adalah jenis gempa tektonik yang timbul akibat adanya pertemuan dari lempeng tektonik. Yang kedua yaitu hubungan antara gempa bumi dengan letusan gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Baik, materi kedua yaitu mengenai banjir. Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan yang biasanya kering. Hal ini akibat curah hujan yang tinggi atau masalah lain yang mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Baik, selanjutnya yaitu ada dampak banjir. Yang pertama yaitu korban jiwa dan luka-luka. Yang kedua, kerusakan properti seperti rumah, bisnis, dan infrastruktur bisa hancur atau rusak parah. Yang ketiga yaitu kerugian ekonomi. Yang keempat, kerugian lingkungan. Hal ini dapat merusak ekosistem sungai dan daerah pesisir. Dan yang terakhir yaitu krisis air bersih. Baik, materi terakhir yaitu tentang tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Terdapat beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. Contohnya yaitu yang pertama curah hujan tinggi, yang kedua erosi, selanjutnya itu ada gempa bumi, lereng terjal, pengundulan hutan, kepadatan tanah kurang, dan juga pertambangan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.